dengan Nah, kaitan itu lagi. dengan Polres Itu lagi. gimana ya, Dok? Itu lagi. Maksudnya dalam arti gini. Limfosit B kalau itu ditekan habis-habisan, gimana kita mau berharap? Saya pikir apakah pasien ini harus diisolasi kalau menggunakan rituximab? Karena kalau misalnya limfosit B itu ditekan, kan permasalahannya apakah rituximab ini hanya menekan limfosit B yang patologis atau the whole limfosit B? Cuma kan nggak enak nanya kayak gitu. Karena kan kalau limfosit B-nya ditekan sampai 0, ini gimana caranya? Ya. Oke, kita mulai. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara imunologi, maka saya pikir kita harus bagi ya. Saya nggak akan bicara dari awal. Yang pertama, kita bicara tentang apa yang disebut sebagai innate. Lalu kita bicara apa yang disebut sebagai adaptif. Nah, kenapa sistem imun itu kayaknya begitu kompleks? Kenapa harus ada innate sistem dulu baru adaptif? Kenapa nggak langsung aja gitu? Ya, ini sama seperti menganalogikannya begini. Apakah prajurit Kopassus itu dididik untuk nangkap maling-maling ayam atau yang judi-judi ayam yang di kampung-kampung? Terlampau mahal lah mendidik Kopassus hanya untuk nangkap maling ayam atau judi ayam, ya nggak worth it. Ya kalau yang kayak gitu-gitu dilatih aja polisi-polisi misalnya, itu udah cukup. Jadi artinya apa? Dalam melihat respon imun ini kan sama. Kita seperti lihat fungsi dari sistem pertahanan. Nah, jadi bisa kita lihat sistem pertahanan itu juga harus bekerja efektif dan efisien. Jadi artinya tidak semua harus dikeluarkan yang hebat-hebat ya, tapi dilakukan seperti sesuai yang proper aja. Nah, sekarang coba kita lihat sistem ini. Sistem ini adalah lini pertama dari sistem pertahanan kita. Dan kalau kita lihat sistem ini ada yang sifatnya sangat statis. Contohnya seperti mechanical barrier, ya, physical movement, dan kemudian secretion. Ya. Contohnya apa? Kayak mechanical, integritas kulit, jelas ini melindungi kita dari serangan macam-macam. Dia statik, nggak ada apa-apa. Ya. Physical movement, motility usus, gerakan refleks batuk, refleks bersin, pengosongan kandung kemih secara reguler, ya, itu merupakan sebuah physical movement yang jelas mencegah agar jangan sampai terjadi sebuah kolonisasi bakteri yang dapat berujung pada infeksi. Sekresi, air mata, ya, dan lain sebagainya, lendir, macam-macam lah, ya, you name it, ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa innate itu masuk di sini. Cuma ini kan sesuatu yang sifatnya sangat statik. Ya. Contohnya mungkin saya pikir kemarin saya kebetulan dapat klien umur 50 tahun yang baru saja menopause. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya kalian harus sangat aware terkait dengan perubahan sistem imun yang diakibatkan karena gangguan hormonal. Contohnya apa yang harus kalian pastikan? Ada orang menopause. Iya. Apakah vaginal dryness? Ini kan kita bicara defense system. Epitel, ya. Estrogen akan bertanggung jawab untuk ketebalan epitel vagina, ketebalan epitel pada traktus urinarius yang jelas merupakan sebuah mechanical barrier terhadap
kuman. Bayangkan kalau misalnya mechanical barrier itu makin tipis, jadi tentu ini akan membuat pertahanan akan semakin longgar, ya. Dan kita tahu bahwa pembentukan mukus pada lapisan permukaan epitel juga sangat penting untuk men-trap kuman-kuman agar jangan sampai dia begitu mudahnya melakukan breaching pada epitel. Dan itu sudah hilang pada orang menopause. Ya, jadi artinya dalam hal ini jangan hanya berpikir terlampau istilahnya jauh, tapi hal-hal seperti ini harus kita lihat. Makanya kasus menopause tidak jarang akan berulang-ulang dia datang untuk masalah keputihan, berulang-ulang datang untuk masalah ISK, karena problem yang sering terjadi pada genital tract dan urinary tract. Ya, kalau kita cuma kasih antibiotik lagi, nggak selesai-selesai, karena problem utamanya tidak diperhatikan. Problem utamanya jelas adalah terjadinya perubahan fisiologi pada genital tract dan urinary tract akibat terjadinya postmenopause. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya kita lah kita ketahui, tapi nggak penting kita inikan dulu. Sekarang yang terpenting yang perlu kita pahami pertama adalah cellular component. Nah, cellular component pada ini jelas ini sesuatu hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah macrophages, lalu kemudian natural killer cell dan T cytotoxin. Ya, ini adalah merupakan komponen seluler. Komponen humoralnya yang mungkin kita perlu pahami, misalnya ada komponen. Nah, sekarang kita coba pahami dulu apa yang terjadi pada macrophages dan NK cells dan T cytotoxin. Ini ada beda-beda mekanisme kerjanya. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara macrophages, maka jelas semua tahu pasti bahwa macrophages itu kerjanya apa? Melakukan fagositosis, ya, melakukan fagositosis, ya. Dan tentu kalau misalnya fagositosis ini dilakukan dan kemudian sel ini dihancurkan, ya, di dalam vakuum, selesai urusan, ya. Akan tetapi sekali lagi, kadangkala macrophages ini merupakan sebuah bridging dengan adaptif. Nanti kita lihat. Ya, tapi yang jelas sekarang kita pahami dulu macrophages ini. Kenapa dia bisa melakukan fagositosis? Kok dia bisa melakukan itu? Maka pada intinya macrophages ini harus mengenali musuhnya, harus mengenali kumannya, ya. Maka jelas dia harus memiliki kemampuan surveillance, ya, surveillance. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara surveillance, artinya dia harus mengenali musuh. Sekarang ada berapa banyak kuman di dunia ini? Ratusan juta. Kalau mau dikenalin satu-satu gimana caranya? Nggak akan bisa. Ya, jadi itulah keberuntungannya, ya, bahwa kuman-kuman itu meskipun dia sudah ada di dunia ini dan dia sudah mengalami evolusi sedemikian rupa, karena biar gimana pun kuman itu juga makhluk hidup dong. Makhluk hidup juga pasti dia ingin survive. Nah, cuma masalahnya kuman itu makhluk hidup yang tidak sempurna. Dia butuh apa? Dia butuh host untuk berkembang biak. Dan kita ini adalah merupakan salah satu host dari kuman. Nah, cuma sialnya kalau kuman itu menggunakan tubuh kita sebagai host, maka kita jadi sakit. Itu masalahnya, ya. Nah, jadi artinya kuman ini tetap mencari cara gimana supaya saya bisa survive. Saya bisa menggunakan manusia sebagai host, tapi saya tidak terbunuh untuk itu. Nah,
tentu dia berevolusi. Nah, akan tetapi bisa kita lihat di sini. Kita akan bicara tentang defense system. Kalau kita bicara defense system, maka kita bicara sistem pertahanan yang hanya bereaksi terhadap sesuatu yang berpotensi itu kata konsep. Jadi segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita ini nggak semuanya harmful, ya. Cuma dia benar-benar harus sangat alert kalau ada kuman yang masuk, dan kuman itu bersifat harmful. Nah, karena tapi bisa kita lihat juga, not all the germs are bad. Yang harus diwaspadai adalah germs yang jahat atau yang kita kenal sebagai kuman patogen. Nah, jadi surveillance ini adalah untuk mendeteksi kuman patogen. Nah, ini kata kunci, ya. Jadi kalau kumannya baik-baik aja, dia nggak ada berpotensi harmful, ya biarin aja, ya. Sama juga satpam atau tenaga pengamanan juga nggak akan bereaksi kalau orang itu baik-baik aja, kan nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu berpotensi melakukan sesuatu yang kriminal atau apapun, nah, dia akan bereaksi. Nah, demikian juga. Nah, jadi gimana cara macrophages ini mengenali kuman patogen? Tentu dia butuh sebuah mekanisme deteksi, ya. Nah, karena yang mau dideteksi adalah kuman patogen, maka dia sistem pendeteksinya disebut sebagai PRR, Pathogen Recognition Receptors. Ya. Ini adalah sistem yang akan mendeteksi antigen dari berbagai patogen. Nah, kalau kita bicara kuman patogen, banyak banget. Jadi antigen yang mana yang mau dikenali? Ya. Nah, cuma untungnya, meskipun kuman patogen ini sudah berevolusi jutaan, tapi tetap kuman patogen ini akan mempertahankan sebuah struktur yang membuat dia tetap bersifat patogen. Paham ya? Jadi dia bisa mengubah berbagai struktur, cuma satu yang nggak akan dia ubah, yaitu struktur yang membuat dia bersifat patogen. Dia pengen tetap jahat gitu, dia pengen tetap bad, makanya struktur itu tetap dipertahankan. Nah, ini makanya disebut sebagai pathogen associated molecular patterns. Nah, jadi artinya apa? Tugas sistem ini untuk mengenali kuman patogen menjadi lebih ringan, karena dia cukup mengenali struktur-struktur yang masuk ke dalam kategori pathogen associated molecular patterns. Ya, contohnya misalnya pada kuman gram negatif ada sebuah struktur yang disebut lipopolysaccharide atau LPS. Itu sampai kapanpun kuman gram negatif, kalau dia tetap masih mau jahat, dia nggak akan mengubah struktur LPS. Mau dia jenis gram bakteri negatif, namanya macam-macam, tapi pada saat dia tetap masih berada pada kuman patogen, maka tetap si LPS ini akan tetap dipertahankan. Jadi kerja yang ringan buat sistem ini untuk mengenali kuman gram negatif. Saya nggak perlu tahu namanya. Yang penting sepanjang kamu kelihatan ada LPS-nya, saya akan tandain dan akan saya hancurkan. Saya nggak peduli itu namanya siapa. Paham ya? Nah, ini adalah kerja efisien dari ini. Oke? Nah, gimana cara kerjanya? Ya, tadi biasanya pathogen recognition receptor ini, ya, nanti kalian bisa lihat salah satu contoh yang paling banyak dipelajari ada yang dikenal sebagai Toll receptor.
oleh TLR. Nah, TLR ini ya sangat spesifik mengenali berbagai molekul yang common pada kuman patogen. Contohnya, misalnya TLR4 ya. Misalnya, ini akan mengenali lipopolisakkar. Ya. Ada beberapa patogen associated molecular pattern yang dikenal ya, seperti tadi misalnya ada lipopolysaccharide, ada flagel. Nggak ada tuh kuman non patogen ada flagelnya ya. Lalu kemudian single stranded DNA. Nggak ada DNA taunya double stranded. Ini single stranded DNA. Nggak ada tuh ya. Nah, jadi ini yang salah satu contoh lah ya, untuk memahami gimana surveillance kuman patogen oleh innate immunity. Nah, kemudian setelah itu kita bicara tentang NK ya. Nah, kalau NK ini adalah sebuah sel yang kalau kita lihat ya bergranul ya, dan kemudian memiliki dua ligan ya. Ada yang disebut sebagai killing activating receptor, ada yang disebut sebagai killing inhibitory receptor. Nah, kalau NK ini dia mengenali sel itu berdasarkan ada tidaknya MHC ya. Jadi kalau ada MHC kelas 1, kelas 1, maka ini ada ligan yang khusus untuk killing activating receptor. Kalau dia ada MHC kelas 1-nya, maka dia akan mengaktifkan killing inhibitory receptor sehingga akan menekan killing activating. Jadi ingat bahwa dia bukan mengenali kuman, tapi dia mengenali sel yang normal dan sel yang abnormal. Jadi dia bukan untuk mengenali kuman ya. Kalau sel ini abnormal, misalnya MHC-nya beda atau MHC-nya hilang, maka tidak ada sesuatu yang akan mencegah aktivitas pembunuhannya, sehingga nantinya granul-granul ini akan dilepaskan ya. Granul ini ada dua. Yang pertama namanya perforin ya. Namanya perforin. Perforin ini penting untuk melubangi membran sel. Kalau membran sel ini udah berlubang, maka dia akan melepaskan Gram yang kemudian akan membunuh kuman. Oke. Nah, ini dia membunuh sel. Nah, seharusnya saya ngomong T cytotoxic dulu. Nah, kalau T cytotoxic ya, ini kalau ada sel normal lalu kemudian ada kuman yang masuk. Dia kuman masuk ke sini ya. Dia akan ngumpet di dalam sel ini dan kemudian dia berkembang biak dan beranak pinak di situ. Apa yang terjadi? Dia menggunakan resources yang ada pada sel ini. Kuman ini berpikir dia aman di dalam sel ini, tapi dia lupa bahwa dia melepaskan metabolit. Nah, produk-produk dari kuman ini ya, produk-produk dari kuman ini ya, ini bisa diekspresikan keluar di permukaan melalui MHC kelas 1 atau HLA kelas 1 ya. Nah, ini adalah produk yang berasal dari bakteri
Itu sama yang metabolomik itu sama nggak sih dok sebenarnya produknya? Bukan ya? Beda. Metabolomik itu Yang- gimana? Yang waktu dokter jelaskan soal pengenalan pas waktu di Miom kemarin itu. Metabolomik. Lupa ya dok. Jadi nggak ngomong metabolomik, kan lain lagi istilah metabolomik. Jadi gini loh, maksudnya gini. Pokoknya kuman ini menggunakan resources yang ada pada sel ini dan kemudian dia menghasilkan metabolit, dan metabolit ini bisa diekspresikan sehingga ketahuan ada kuman di sini karena ada metabolitnya. Karena seharusnya sel ini juga berproses. Nah kalau sel ini normal, maka metabolitnya mungkin bukan berwarna biru, tapi misalnya berwarna merah misalnya, diekspresikan seperti ini. Nah kalau ada T cytotoxic datang, ya, ini T cytotoxic, maka dia akan berusaha mengenalinya. Ya, ini juga persis kayak sel NK, dia punya granul. Ya, nah kalau dia mengenali ini menggunakan PCR, ya, T cell receptor. Kalau ini metabolit yang berasal dari sel normal, maka dia nggak akan bereaksi. Dia nggak bereaksi. Tapi pada saat T cytotoxic ini mengenali produk ini ternyata berasal dari kuman, maka apa yang terjadi? Maka dia akan melepaskan perforin dan grans, membunuh sel ini. Nah ini yang tadinya harusnya saya jelaskan dulu, karena apa? Kuman itu kadang pintar. Dia belajar. Oh, jadi jangan-jangan presensi saya di dalam sel ini ketahuan gara-gara sel ini melepaskan molekul NHC kelas 1 untuk mengekspresikan metabolit yang berasal dari saya. Kalau gitu gini aja, supaya kita nggak ketahuan, HLA-nya kita tekan aja, jangan dikeluarin. Jadi ada kuman-kuman yang memiliki kemampuan untuk menahan jangan sampai NHC kelas 1 itu keluar, terekspresi. Dengan harapan, saya nggak akan ketahuan dong, karena NHC kelas 1-nya tidak akan keluar. Tapi dia lupa bahwa sistem imun itu bersifat redundant. Jadi satu mekanisme gagal, ada mekanisme lain yang mengcover. Nah, jadi sel NK umumnya akan membunuh justru sel-sel yang tidak memiliki NHC kelas 1. Ya. Sering yang terjadi seperti itu umumnya adalah sel cancer. Sel cancer seringkali karena dia sel yang asing, maka dia mencoba untuk menutupi ID-nya atau identitasnya dengan tidak mengekspresikan HLA kelas 1-nya. Nah, tapi dia lupa bahwa ada sel NK yang akan mengenalinya dan kemudian membunuhnya. Oke? Nah, ini adalah konsep-konsep yang ada pada innate immunity. Nah, apabila terjadi kejadian ini, tidak jarang, ya, ini bisa terjadi tanpa ada reaksi berikutnya, artinya reaksi ini terus terjadi tapi kita nggak ada rasa apa-apa kan. Tapi kadangkala kalau ini terlampau hebat, kadangkala terjadi sebuah reaksi inflamasi. What is the meaning of inflammation? Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Ini adalah sebuah blood vessels, ya. Ini blood vessels. Nah, ini adalah katakanlah sebuah ya, katakanlah lapisan kulit atau apapun. Nah, kemudian di sini kuman berkolonisasi, ya, entah kenapa ada sesuatu yang menyebabkan mereka bisa berkolonisasi. Lalu kemudian mereka breaching, nembus masuk. Nah, untuk diketahui bahwa innate immunity ini merupakan first line of defense. Ya, jadi pada saat kuman ini menembus masuk, maka dia akan berhadapan dengan innate immunity. Maka kemudian di sini tentu kalau ini kulit, biasanya kita kenal ada sebuah sel yang namanya dendritic cells.
yang sifatnya mirip seperti macrophages, ya. Jadi dia juga melakukan fagositosis, ya. Akan tetapi dendritic cells ini selain melakukan fagositosis, akan tetapi karena musuhnya banyak, maka dia akan melepaskan signals seperti asking for help. Nah, signal inilah yang kita kenal sebagai pro-inflammatory mediators. Apa nih yang biasanya kita kenal? Biasanya kita akan mendapatkan TNF alpha. TNF alpha ini setelah dilepaskan, maka kita ingat bahwa blood vessels ini permukaannya dilapisi oleh apa nih? Sel-sel endotel, right? Ya nggak? Sel-sel endotel. Nah, apa yang terjadi? Di permukaan sel endotel ini ada sebuah reseptor yang sangat spesifik yang disebut TNF alpha receptor. Maka TNF alpha ini akan bekerja pada TNF alpha receptor. Apa yang terjadi kalau misalnya dia bekerja pada TNF alpha receptor? Maka akan terjadi mekanisme relaksasi pada tunika muscularis. Maka bisa kita lihat pembuluh darah ini akan melebar. Bisa kita lihat diameternya akan melebar. Oke. Nah, tujuannya apa? Pembuluh darah ini melebar. Tujuannya adalah untuk menginvite more inflammatory cells. Jadi apa? Leukosit itu akan semakin banyak ke sana. Jadi aliran darah akan semakin banyak ke sini. Nah, dengan adanya melebarnya pembuluh darah, aliran darah banyak ke sini, maka mulai terjadi apa yang disebut sebagai cardinal signs of inflammation. Yaitu pertama apa? Hyperemia atau rubor. Ya. Dan kemudian dengan masuknya aliran darah banyak ke sana, maka menimbulkan sebuah panas. Maka akan timbul laut. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa TNF alpha tidak hanya menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah, tapi kemudian akan meningkatkan adhesion molecule di permukaan. Ya. Jadi dia di sini ada adhesion molecule. Apa ya akibatnya? Kita tahu bahwa kalau misalnya darah itu berjalan pada pembuluh darah, maka darah itu terdiri dari dua komponen, which is adalah plasma dan seluler. Maka kalau dia berjalan seperti itu, maka sesuai dengan hukum Poisson, ya, maka komponen sel itu akan selalu ada di tengah-tengah. Apabila terjadi perbedaan diameter pembuluh darah di sini, maka yang terjadi velocity, ya, velocity aliran darah pada saat pembuluh darah ini melebar akan melambat. Akibatnya apa? Sel-sel yang tadinya berada di tengah-tengah aliran, maka akan margin, dia akan melakukan marginalisasi. Dan pada saat leukosit itu mengalami marginalisasi dan bertemu dengan adhesion molecule, maka dia akan ditangkap di situ. Ya. Nah, setelah ditangkap, maka kita sebut itu adalah attachment. Ya, attachment. Nah, setelah dia attach di permukaan endotel, maka karena masih ada aliran atau adanya blood flow, maka leukosit ini akan terus bergulir. Maka kita sebut sebagai rolling. Ya, rolling.
Setelah dia rolling, ya dia artinya dia nggak bisa lepas lagi dari situ. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi perubahan conformation dari endotel, sehingga karena terjadi perubahan konformasi, maka terbentuklah gap junction. Ya, yang tadinya lurus-lurus seperti ini, dia membengkak sehingga terbentuklah gap junction. Nah, apa yang terjadi? Setelah terbentuk gap junction, maka sel ini akan keluar, dan ini yang disebut sebagai diapedesis. Ya, diapedesis. Nah, sel-sel imun ini kemudian setelah dia keluar, maka dia akan ikut berperan, ya, berperan untuk menghabiskan kuman-kuman tadi kan. Jadi sel-sel imun itu sengaja diundang ke sini untuk ikut berperan. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa akibat terjadi perubahan konformasi dari sel endotel yang keluar dari pembuluh darah, dari kompartemen vaskular menuju ke kompartemen interstisial, itu bukan cuma selnya aja, tapi plasmanya juga. Plasma juga keluar. Maka terbentuklah apa? Udema pada interstisial. Ini yang kita sebut sebagai tumor. Oke. Nah, kemudian mediator proinflamasi ini juga akan menyebabkan teraktivasinya nociceptive receptor, ya, sehingga kemudian terbentuklah ini. Ya. Dan akibat P, maka orang tadi akan mengistirahatkan tempatnya sehingga terjadi fungsionisasi. Nah, jadi 5 cardinal movement ini, ya, jelas terjadi akibat adanya reaksi inflammation. Nah, jadi kalau kalian mau belajar endometriosis, berarti kamu harus memahami what is the meaning of inflammation. Ya. Nah, oke. Ini adalah kadangkala sebuah kejadian innate immunity yang terjadi, ya, akibat ada banyaknya kuman. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi sifatnya seluler. Ini sifatnya seluler. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sifatnya humoral? Kalau seluler ini kan sel dengan sel. Kalau humoral kan dia ada di dalam aliran darah, terus kemudian dia diserang. Nah, gimana? Di dalam humoral kita punya namanya komplement. Nah, komplement ini bukan sel. Komplement ini adalah peptide. Adalah peptide. Tapi peptide yang sifatnya apa? Inaktif. Dia inaktif. Nah, komplement ini sekali lagi cuma bisa aktif kalau misalnya dia melalui 3 jalur. Ada yang disebut sebagai the classical pathway, ada yang disebut sebagai alternative pathway, ada yang disebut sebagai Manan binding lectin pathway. Nah, apa artinya? Sekarang kita lihat, kalau classical pathway ini diakibatkan karena ada sebuah antigen, ya, yang kemudian dikenali oleh antibody. Kita semua masih ingat tentunya kalau struktur antibody itu terdiri dari fragment of antigen binding site dan fragment dari complement. Jadi inilah yang memicu terjadinya aktivasi komplement. Nah, komplement itu sekali lagi adalah merupakan peptide yang inaktif.
Apa yang terjadi? Apabila komplement C3 ini teraktivasi, maka dia akan pecah menjadi C3A dan C3B. Lalu kemudian pecahan dari komplement ini bisa menjadi sebuah katalisator untuk memecah komplement yang berikutnya. Maka C3B akan memecah C4 menjadi C4B dan C4A. Lalu C4B akan memecah C5 menjadi C5B B dan C5A. Lalu kemudian setelah terbentuk C5B, maka dia akan mengaktifkan C6, C7, C8, C9 membentuk sebuah struktur yang disebut sebagai membran attack kompleks. Ya. Seperti apa membran attack kompleksnya? Jadi misalnya katakanlah di sini ada sel, lalu kemudian dikenali antigennya oleh sebuah antibodi, maka komplement ini akan bekerja di permukaan, membentuk sebuah sumur yang terdiri dari C6, C7, C8, C9, dan sumur itu menyebabkan apa? Lisis, karena isi sitoplasma ini akan keluar, maka terjadi lisis. Ya. Nah, jadi kira-kira demikian. Nah, apa bedanya classical dan alternative pathway? Kalau classical, komplement ini hanya teraktivasi kalau ada antibodi yang mengikat antigen, apapun itu antigen, mau self antigen, mau non self antigen, itu terserah. Tapi yang jelas ada ikatan antibodi dengan antigen. Kalau yang alternative pathway, maka komplement ini langsung menempel pada permukaan sel. Karena apa? Karena struktur selnya bukan merupakan struktur sel yang normal. Misalnya dia berikatan pada permukaan sel kuman. Ya, karena komponen yang ada pada permukaan sel itu tidak seperti sel normal umumnya pada sel manusia. Begitu pula Mannan binding lectin ini sebenarnya adalah merupakan komponen karbohidrat yang ada pada permukaan sel. Komponen karbohidrat yang pada kuman itu jelas tidak ditemukan pada sel normal. Nah, komplement ini bisa mengenalinya dan dia langsung nempel dan kemudian menghasilkan tanda. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini ada sedikit yang harus kita lihat. Ada C3A, ada C4A, ada C5A. C3A, C4A, dan C5A ini merupakan salah satu mediator proinflamasi yang cukup kuat, ya, dan bekerja pada pembuluh darah. Ya. Dan ini juga sama bisa bersifat seperti histamin, dia akan menimbulkan efek seperti urtika dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini gambarannya seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu sel lagi yang kita kenal dan saya pikir ini sangat sering disebut, yaitu mast cell. Belakangan mast cell sekarang banyak diidentikan dengan inflammation pada endometriosis. Nanti kita akan bahas itu one day. We're gonna talk about mast cell activation, kita sebut sebagai MAST. Ya. Jadi ini mast cell yang jelas sangat berperan dalam reaksi inflamasi pada endometriosis. Nah, masalahnya mast cell itu, kalau kita lihat, pasti masih ingat dong, mast cell hanya bisa diaktifasi oleh ikatan pada antibodi, yaitu IgE. Ya,
IgE. Jelas? Nah, IgE ini kalau mengikat sebuah antigen, maka akan terjadi degranulasi, ya kan, pada ini, maka dia akan memberikan histamin Rilis. dan pro-inflammatory mediator. Nah, nanti untuk research kita nanti di endometriosis, saya lagi ingin mencoba melihat, ya, apakah ada faktor asosiasi antara massa dengan symptoms yang ada pada pasien. Kita sering melakukan pemeriksaan IgE pada orang-orang yang alergen, ya, tapi kita belum pernah menggunakan pemeriksaan IgE pada kasus-kasus endometriosis. Nah, nanti kita ke depan mungkin akan mencoba melihat apakah ada hubungan antara mast cell dengan perjalanan klinik endometriosis. Oke. Ya, ternyata innate immunity sudah segini. Tadinya saya pikir cukup segitu, ternyata. Nah, jadi sekarang kita masuk ke adaptif. Ya, kita masuk ke adaptif. Nah, ini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kapan sistem imun ini harus mengarah kepada adaptif? Jelas, karena pada konsep imunitas itu sifatnya redundant, maka tentu kalau ada sistem innate yang tidak mampu mengeliminasi, maka dia harus masuk ke sistem imun adaptif. Nah, gimana caranya? Oke, kita kembali pada cerita ini, bahwa ada sebuah serangan, lalu kemudian dihadapi oleh dendritic cells, tapi dendritic cells nggak mampu. Dia mengundang lagi teman-temannya dengan menginjus sebuah inflammatory reaction. Nah, akan tetapi untuk demi efektivitasnya sistem imun tadi, maka dendritic cells ini akan mengambil juga bala bantuan dari adaptive immunity. Nah, gimana caranya? Dendritic cells ini setelah menangkap kuman-kuman yang masuk, maka dia akan masuk ke dalam aliran getah bening, dan kemudian melalui pembuluh lymph tadi, maka dia akan sampai pada kelenjar getah bening. Oke? Dia akan sampai di kelenjar getah bening. Nah, apa yang dia lakukan di situ? Maka sel tadi atau dendritic cell tadi, seperti kita ketahui, maka apabila ada kuman yang ditangkap dan kemudian difagositosis, maka kuman itu akan di-trap di dalam sebuah vakuum, ya kan? Dan kemudian kuman tadi selanjutnya akan dihancurkan menggunakan enzim, ya, seperti lisosom dan lain sebagainya, ya, menjadi fragmen-fragmen yang kecil-kecil. Dan kemudian fragmen-fragmen kuman itu selanjutnya akan dipresentasikan melalui sebuah molekul yang dikenal sebagai MHC class 2. Ingat, tadi saya bicara MHC class 1 pada sel somatik. MHC class 2 hanya ada pada apa yang disebut sebagai APC, antigen presenting cells. Oke. Nah, jadi ini akan dipresentasikan. Apa yang terjadi pada kelenjar getah bening? Maka sel limfosit T helper akan datang, dan kemudian limfosit T helper dengan T cell receptor
mencoba untuk mengenali apakah kuman ini cocok dengan dia atau bukan. Karena di tubuh kita, T helper itu sudah didesain hanya mengenali satu jenis antigen yang spesifik. Jadi kalau tadi dia mengenali patogen associated molecular pattern, kalau kita bicara adaptif, dia hanya mengenali satu antigen yang spesifik. Nah, kalau dia mengenali ini, kalau dia tidak mengenali ini, maka dia lepas lagi katanya. Tapi kalau dia mengenali ini, maka mulailah T helper ini akan teraktivasi. T helper ini tadinya kita kenal sebagai T helper naif atau TH0. Ya, saya cerita ini sebelum saya cerita tentang basic imunopatologi. T helper 0 ini setelah aktif, tergantung dari jenis kuman yang ditangkap, maka dia akan berdiferensiasi either menjadi T helper 1 atau T helper 2. Ya. Dia akan berdiferensiasi seperti itu. T helper 1 akan melepaskan berbagai cytokines. Begitu pula dengan T helper 2. Apa aja sih cytokines yang dihasilkan? Misalnya di sini interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, TNF alpha, ya, interleukin 12 misalnya. Yang umumnya sebagian besar cytokines ini dianggap sebagai pro-inflammatory cytokines. Tapi sekali lagi dalam konteks ini kadang-kala istilah itu menjadi misleading, ya, karena cytokines di sini dia juga akan melepaskan interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10, ya, yang dimana cytokines T helper 2 akan menghambat ini dan ini juga akan menghambat ini. Jadi artinya kalau udah jadi TH1 maka dia akan menghambat TH2. Kalau dia jadi TH2 maka dia akan menghambat TH1. Nah, sebenarnya apa ininya, kepentingannya? Cytokines yang ada pada T helper 1 akan semakin mengaktifkan apa yang disebut sebagai humoral mediated cellular mediated immunity. Ya. Ini adalah yang akan dilakukan oleh cytokine yang berasal dari TH1. Kalau TH2 dia akan mengaktifkan apa yang disebut sebagai humoral mediated immunity. Ya. Nah, kalau kita lihat cellular mediated immunity, maka yang keluar adalah dia akan mengaktifkan siapa aja? T cytotoxic, natural killer cells, dan juga macrophages. Jadi artinya kalau kita lihat adaptive immunity, dia sebenarnya mengenhance dari innate immunity, tapi tentu dengan cara yang lebih spesifik. Ya. Sementara kalau humoral mediated immunity, maka dia akan mengaktifkan limfosit B, ya, agar dia berdiferensiasi menjadi apa yang disebut sebagai plasma cells, dan kemudian dia akan menghasilkan antibody sebagai humoral mediated immunity. Oke. Nah, sekarang kalau kemarin kita bicara, ini sedikit aja lah, ya. Nanti kalau mau lebih detail boleh kita diskusi lain hari, ya. Ini hanya sedikit aja. Kalau kita bicara imunopatologi pada kasus penyakit autoimun, ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada sel yang namanya T cytotoxic, ya. Ada namanya T helper,
ada namanya limfosit. Artinya limfosit itu terbagi dua, ya. Ada yang disebut T cells, ada B cells. Ya. Sebenarnya T itu apa sih artinya? Thymus. B for bone marrow. Nah, sebenarnya apa pentingnya? Thymus adalah merupakan sebuah organ limfoid primer yang menjadi tempat produksi dan tempat sekolah bagi limfosit T. Jadi istilahnya dia seperti apa istilahnya, akademi militer, di mana calon-calon tentara atau mungkin calon-calon polisi itu diproduksi di situ dan diajari, kamu cuma boleh nembak si yang kayak gini loh. Kalau itu orang baik-baik jangan ditembak. Nah, jadi ini adalah tempat memproduksi dan melakukan edukasi pada limfosit T dan limfosit B sebelum mereka dilepaskan ke dalam sirkulasi darah. Penting dong, karena kalau dia udah masuk sirkulasi darah udah lepas dia dari sekolahnya, ya. Nah, kadang-kala karena di dalam produksi ini limfosit ini harus mengenali jutaan jenis antigen, tidak jarang bisa terjadi kesalahan, sehingga terbentuklah apa yang disebut sebagai autoreaktif, ya, autoreaktif B cells atau T cells. Ya. Apa artinya autoreaktif T cells atau B cells? Kalau autoreaktif T cells, tadi saya udah bilang bahwa T cytotoxic cuma menyerang sel yang terinfeksi oleh kuman. Jadi dia merusak selnya agar kumannya mati. Ya kan? Tapi kan selektif. Hanya sel yang terinfeksi. Nah, kalau autoreaktif T cells, ini sel normal pun dihajar sama dia. Artinya kan harusnya sel T autoreaktif ini kan nggak keluar dari sekolah harusnya. Jadi seharusnya kalau terbentuk autoreaktif T cells atau B cells, harusnya sel-sel ini dibunuh saat di dalam sekolah itu. Jadi di apoptosis di situ harus nggak boleh keluar. Nah, karena satu dan lain hal, maka seringkali terjadi pelepasan autoreaktif T cells dan B cells. Inilah yang menjadi kata kunci dari penyakit autoimun. Nah, kemarin kan kita mendengar bahwa penggunaan rituximab itu ditujukan untuk menekan limfosit B. Tapi seharusnya dia hanya menekan limfosit B yang bersifat autoreaktif. Tapi kan masalahnya limfosit B itu gimana cara memilah dan memilihnya, mana yang non autoreaktif, mana yang autoreaktif, kan susah kan. Di mana-mana juga akhirnya orang yang menggunakan obat-obat seperti itu akhirnya mengalami sedikit imunosupres, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai endokrinologis. Nah, B cells autoreaktif juga sama. Kalau sampai limfosit B autoreaktif ini keluar dari sekolahnya, maka dia menghasilkan auto antibody. Jadi antifosfolipid antibody, anti TPO, anti apalagi, thyroid receptor antibody, ya. Terus yang kemarin juga ada antibody terhadap aquaporin misalnya. Itu dihasilkan oleh limfosit B yang bersifat autoreaktif, yang dimana harusnya nggak boleh lepas dia dari bone marrow. Harusnya dia di apoptosis di situ, tapi kesalahannya di situ. Nah, akan tetapi sekali lagi, ya,
Sistem imun itu punya mekanisme redundant, masih ingat dong? Jadi kalau sekolahannya nggak bisa nahan si autoreaktif itu untuk diterminasi pendidikannya di situ dan lolos ke masyarakat, maka apa yang terjadi? Ada redundancy. Ada sebuah sel yang namanya regulatory T cells. Seharusnya ya, regulatory T cells itu menghadang sekiranya ada limfosit T autoreaktif yang teraktivasi dan berpotensi mengganggu. Nah, beberapa teori menyatakan bahwa pada kasus penyakit autoimun, regulatory T cells-nya agak kurang bagus fungsinya, sehingga kemampuan dia untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya autoreaktif itu menjadi berkurang, sehingga akhirnya pasien itu manifest penyakit autoimun. Nah, terakhir, bagaimana menyatakan hubungan antara hormon dengan penyakit autoimun? Jelas ada sexual dimorphism pada penyakit autoimun. Ya, mana ada SLE pada laki-laki, rasanya jarang kita dengarin. Jadi ada sexual preferences pada kebanyakan perempuan. Ya. Bukan berarti saya bilang tidak mungkin ada penyakit autoimun pada laki-laki, tapi bisa kita lihat salah satunya SLE, contohnya itu umumnya ditemukan pada perempuan. Kenapa? Karena ternyata estrogen ini jelas mempengaruhi kerja limfosit. Ya. Makanya saya kemarin mengusulkan untuk menekan hormon estrogen agar nantinya apabila mereka kesulitan mengendalikan penyakit autoimunnya, kita at least bisa menekan aktivitas limfosit B-nya dengan menekan hormon estrogennya. Jadi itu kata kunci konsep diskusi kita kemarin dengan pihak Milo. Yang itu menekan estrogen bisa macam-macam ya, bisa kita menggunakan progestin only, atau kita gunakan GnRH agonis atau antagonis, atau yang paling radikal ya kita melakukan ovarektomi. Ya, tentu itu salah satu yang pernah kita memiliki kasus endometriosis dengan frozen pelvic yang sudah dilakukan surgery berulang-ulang. Estrogennya agak sulit untuk dikendalikan dan pasiennya mengalami chronic pain yang cukup sulit. Akhirnya apa? Kita kirim ke radioterapi untuk diablasi ovariumnya dengan radiasi. Karena secara surgical nggak mungkin. Udah frozen pelvic, dibuka perutnya nggak kelihatan apa-apa, rata kayak tanah lapang. Ususnya udah nggak kelihatan, rahimnya nggak kelihatan, semuanya rata kayak permukaan tanah rata. Ya. Nah, akhirnya kita kirim ke radioterapi untuk dimatikan ovarium. Nah, oke, jadi ini sekali lagi hanya basic yang paling nggak coba kalian pelajari dulu, ya, nggak mungkin dikasih semuanya, ya. Ngomong-ngomong imunologi bisa berapa hari lah. Ini sebenarnya masih banyak yang saya skip, cuma oke lah, ini untuk basic. Oke, saya pikir cukuplah segitu dulu. Terima kasih banyak.